Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Rabu, 22 Februari dengan judul Keadilan dan Damai Sejahtera. Firman Tuhan di dalam Mazmur 72 ayat 7, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kami tinggal di sebuah rumah yang sudah tua yang bersambung dengan sebuah klinik. Di antara ruang depan klinik dan ruangan belakang tempat kami tinggal ada lorong kira-kira 40 cm. Saya kerja di klinik sebagai perawat dan setiap sore saya menghitung penghasilan saya dari klinik dan langsung menyimpannya di lemari dalam sebuah tempat khusus. Kira-kira 3 bulan terakhir, saya sering merasa uang di dalam lemari itu ada yang hilang, walaupun tidak terjadi setiap hari dan tidak hilang semua. Pertama-tama saya pikir saya salah menghitung, tapi kejadian ini berulang terus. Saya coba tanyakan kepada suami dan pengasuh anak-anak dan mereka mengatakan tidak mengambil apapun. Anak-anak ketika itu masih kecil. Tidak ada kecurigaan kami sama sekali bahwa ada pencuri dari luar karena pintu, jendela tidak ada yang rusak dan barang kami tidak ada yang hilang. Singkat cerita, di suatu hari Sabat kami pulang gereja lebih awal sebab tidak ada kegiatan di Sabat sore. Ketika kami masuk ke rumah, saya dapati bahwa pintu kamar tidur terkunci. Dan setelah kami masuk kamar dari jendela yang kami bongkar, kami temukan ada yang berubah di dalam lemari pakaian tempat kami menyimpan uang. Lalu kami menyusun rencana untuk menjebak pencuri pada Sabat berikutnya. Suami mengantar kami ke gereja dan diam-diam pulang ke rumah. Ternyata pemuda anak tetangga yang selama ini sering kami bantu dan cukup dekat dengan kami masuk ke rumah melalui lorong 40 cm yang memisahkan ruangan klinik dan rumah. Dia naik ke plafon dan langsung masuk ke kamar tidur kami. Dia bekerja sangat rapi sehingga tidak sampai meninggalkan jejak. Berarti saat kamar terkunci dari dalam, dia sedang di dalam dan mengunci agar ada waktu bagi dia untuk lari. Setelah kejadian itu, kami baru sadar sudah banyak barang-barang berharga kami yang hilang seperti jam tangan, kamera, dan emas yang kami simpan di sebuah tempat khusus. Anak tetangga kami itu sengaja ambil sebagian agar kami tidak curiga. Dia bebas masuk setiap hari Sabat ketika rumah kosong. Sewaktu kami menghitung kerugian kami, ternyata jumlahnya lebih dari harga satu sepeda motor pada saat itu. Kami pun pergi memberitahukan ke orang tuanya. Awalnya mereka meminta maaf dan memohon untuk tidak dilaporkan ke polisi. Saat itu anak mereka telah melarikan diri. Mereka berjanji akan mengembalikan harta kami dengan menyicil. Namun setiap kali kami menagih, mereka selalu bilang belum ada uang. Lama-kelamaan kami dimusuhi dan dijelek-jelekan dan dikatakan tidak punya hati. Akhirnya kami merelakannya dan kami percaya Tuhan akan menggantikan dengan memberikan berkat lebih dari yang telah hilang. Yang pasti kami tidak jatuh miskin dan berkekurangan. Ayat renungan hari ini bagian dari doa-doa Raja Daud untuk anaknya Salomo yang menggantikan dia. Dan Tuhan mengabulkannya sehingga Salomo adalah raja yang paling berhikmat di sepanjang zaman. Ini bisa juga jadi doa kita bersama, agar keadilan muncul
sehingga damai sejahtera akan berlimpah. Ketika Yesus datang kembali, maka tidak diragukan lagi doa kita ini akan terjawab. Hari ini, ketika Anda mengalami ketidakadilan, kejahatan atau kecurangan, janganlah kecil hati. Nantikan Tuhan dan keadilannya. Berdoalah seperti Raja Daud. Mintalah agar Anda dapat menyaksikan keadilan Tuhan terjadi di dalam kehidupan Anda, kalau bukan sekarang, di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.